Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu berikutnya di pertemuan ke-12 untuk mata kuliah kalkulus 1 ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi inverse. Oke. Jadi lanjutan dari sebelumnya itu fungsi logaritma natural atau logaritma ln. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi inverse ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai definisi dari fungsi itu apa sih. Jadi fungsi atau pemetaan itu adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana dalam hal ini setiap X adalah anggota A yang dipasangkan dengan tepat satu Y anggota B. Misalkan, diketahui himpunan A sama dengan A, B, C, D. Yang ini ya. Anggotanya adalah A, B, C, D. A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Dengan B itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan F-nya itu menyatakan fungsi dari A ke B dengan aturan seperti yang ada di dalam diagram seperti ini. A kedua, B kedua, C ketiga, dan D ketiga. Jadi bisa dibagi seperti ini. Daerah asal atau domain dari F adalah A sama dengan A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Ini ya domainnya. Lalu daerah kawan atau kodomain dari F adalah B besar, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke, anggota B ini. Dan terakhir, daerah hasil atau range-nya dari F adalah 2,3, yaitu yang terikat dengan masing-masing dari A dan B dan C dan D ini, yaitu 2 dan 3 ini. Oke, itu definisi fungsi secara garis besarnya. Next. Nah, sifat-sifat fungsi itu ada 3 yang utama. Yang pertama adalah fungsi surjektif, yaitu di mana fungsi F sama dengan A menuju B itu adalah fungsi surjektif apabila jika dan hanya jika RF itu anggota sama dengan B. Oke. Contohnya seperti di bawah ini. Jadi gambar di bawah ini merupakan fungsi surjektif. Kenapa? Karena setiap kodomain mempunyai pasangan atau RF dengan B. Jadi nggak ada yang tertinggalkan atau semuanya punya pasangan gitu. Dari A misalnya ada A kecil, B kecil, C kecil. Yang dari B ada D dan E. F-nya A dengan D, B dengan D, C dengan E. Jadi semuanya punya pasangan, walaupun ada satu yang memiliki 2 pasangan gitu. Tapi intinya nggak ada yang tidak punya pasangan, nggak ada yang jomblo gitu. Oke. Next adalah fungsi injektif. Fungsi F A menuju B disebut fungsi injektif apabila A1, A2 itu anggota dari A, dan A1 tidak sama dengan A2, maka berlaku FA1 tidak sama dengan FA2. Jadi bisa dibilang seperti ini. Contohnya, ini kenapa fungsi injektif? Karena setiap anggota domain fungsi itu berbeda dan mempunyai peta yang berbeda pula. Jadi, nggak ada yang punya pasangan yang sama seperti tadi. Ini masing-masing punya pasangan sendiri lah. Tapi ada juga yang tidak punya pasangan. Jadi, A dengan 1, B dengan 2, C dengan 3, dan 4 sendirian, nggak ada pasangannya gitu. Oke, ini adalah contoh dari sifat injektif. Yang terakhir, yang paling penting adalah fungsi bijektif. B dari 2 ya, yaitu di mana fungsi F A menuju B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi F ini sekaligus merupakan fungsi surjektif plus fungsi injektif. Jadi contohnya seperti ini. Masing-masing untuk A dan B ada 3 komponen, yaitu di A 3, 4, 5, yang B A kecil, B kecil, C kecil. Nah, 3 berpasangan dengan A, 4 berpasangan dengan B, 5 berpasangan dengan C. Saling berpasangan dan tidak ada yang tidak punya pasangan. Oke. Jadi kenapa bijektif? Karena range fungsi F itu sama dengan kodomain fungsi F atau RF dengan B. Jadi injektif iya, surjektif iya. Jadi makanya disebut dengan bijektif. Oke. Nah, barulah saya masuk ke fungsi inverse. Jadi by definition, definisinya adalah inverse itu adalah kebalikan. Jadi di mana untuk inverse suatu fungsi adalah sebagai berikut. Jika fungsi f a menuju b dinyatakan dengan f x y, x anggota a, y anggota b, maka inverse dari fungsi f adalah f inverse, ini f min 1 ini, pangkat min 1 adalah dibaca f inverse ya. B menuju a dengan f inverse
Y, X dengan Y anggota B, X anggota A. Jadi dibalik aja gitu. Jadi by definition seperti ini sih. Suatu fungsi f A menuju B itu mempunyai fungsi inverse f inverse B menuju A jika dan hanya jika f-nya itu adalah bijektif. Atau A dan B itu korespondensi satu-satu. Jadi nggak ada yang double, nggak ada pasangan gitu untuk f-nya ini. F menuju A, f A menuju B, dan f inverse B menuju A. Harus masing-masing korespondensinya satu-satu. Pasangannya satu-satu gitu. Oke, contohnya seperti ini untuk fungsi inverse. Diketahui fungsi f A menuju B dengan A-nya itu 1, 3, 5 dan B-nya 2, 4, 6, 8. Dan F-nya dinyatakan dengan pasangan berurutan F sama dengan 1,2, 1,2 ini 3,6 dan 5,8. Tentukan inverse fungsi tersebut dan selidikilah apakah inverse fungsi F itu merupakan sebuah fungsi inverse gitu ya. Nah, jawabannya F inverse sama dengan B menuju A, yaitu F inverse 2,1 dibalik ya 6,3 dan 8,5. Nah, jadi inverse-nya ini adalah di sini untuk fungsi ini adalah relasi biasa atau fungsi bukan fungsi. Kenapa? Karena ada sebuah anggota B yang tidak dipetakan ke A, yaitu 4 ini. Oke, jadi 4 ini nggak punya pasangan alias jomblo, makanya ini bukan fungsi inverse gitu, makanya hanya relasi biasa saja. Oke, cukup jelas ya, mana yang punya inverse dan mana yang bukan gitu, yang tidak punya inverse. Next, nah penentuan inverse fungsi. Misalnya, f inverse adalah inverse dari f, maka x sama dengan f inverse y. Rumus ini, rumus x sama dengan f inverse y, dapat diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ada dua langkah utama. Yang pertama kita ubah dulu bentuk normalnya kan y sama dengan fx menjadi x sama dengan gy. Oke? Jadi karena x sama dengan f inverse y, maka diperoleh bentuk seperti ini. F inverse x sama dengan g inverse y. Ini sama dengan ini gitu. Oke? Barulah dari fungsi bentuk ini f inverse y sama dengan gy, kita ganti variabel y ini dengan variabel x, sehingga kita akan dapat fungsi f inverse x yang sudah dalam variabel x. Itu kira-kira langkahnya, bagaimana cara kita mengubah atau membalik dari inverse dari x sama dengan f inverse y ini. Oke? Contohnya seperti ini. Nah, penentuan inverse fungsi. Jadi, tentukan rumus inverse fungsi dari fungsi fx sama dengan 5x plus 2. Jadi, berapa f inverse x-nya? Yang pertama, kita buat dulu. Ya, ini kan seperti biasa, y sama dengan fx ya. Di mana fx-nya adalah 5x plus 2. Jadi, kita pindahkan 5x sama dengan y minus 2. 2-nya pindah ke kiri ya. Jadi, 5x sama dengan y minus 2. X-nya sama dengan y minus 2 per 5. Jadi kita dapat variabel x-nya atau dalam bentuk x-nya kita masukkan ke persamaan f inverse y, di mana y-nya itu sama dengan y min 2 per 5. Jadi f inverse x sama dengan x min 2 per 5. Kita ubah dalam bentuk x yang y-nya ini. Oke, jadi dari fx 5x plus 2 kita dapatkan f inverse x-nya dengan x minus 2 per 5. Kebalikan dari fungsi fx ini. Oke, cukup kebayang ya. Intinya mah dibalik-balik aja sih sama kayak puzzle. Next adalah, oke ini yang terakhir, hubungan dari komposisi fungsi dengan inverse-nya. Jadi supaya kita tahu bagaimana sih hubungan antara inverse dari suatu fungsi dengan komposisi fungsi, kita coba lihat dari contoh ini. Misalnya, fx sama dengan x plus 5. Maka kita dapat tentukan inverse-nya dari fungsi f, yaitu y sama dengan fx sama dengan x plus 5 ini. Jadi ini bentuknya menjadi y sama dengan x plus 5. Kita ubah bentuknya jadi x sama dengan y minus 5. Jadi inverse-nya dalam bentuknya ada f inverse y sama dengan y minus 5. Jadi kita dapat mencari f inverse x-nya sama dengan, ya diganti y-nya menjadi x, jadi x minus 5 gitu. Jadi kita bisa tahu dari fx x plus 5, inverse-nya adalah f inverse x sama dengan
X minus 5. Oke? Seperti itu kira-kira. Ya, dibalik-balik aja sih intinya untuk inverse ini. Karena sesuai dari definisinya, inverse adalah kebalikan dari fungsi yang sudah ada sebelumnya. Oke? Itu saja mungkin sekilas yang bisa saya jelaskan mengenai fungsi inverse. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.